Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menentukan dan memilih bibit yang berkualitas. Membudidayakan tanaman buah dengan menanam di dalam pot atau disebut dengan tabulam pot memang sangat menguntungkan. Selain dapat menjadi solusi ketika kita kekurangan lahan, menanam secara tabulam pot ternyata lebih mudah proses perawatannya, serta proses berbuahnya juga menjadi lebih cepat. Akan tetapi, perlu diketahui terlebih dahulu, sebelum menanam tabulam pot, pilihlah varietas tanaman buah yang tepat. Buah-buahan yang umumnya digunakan dalam metode tabulam pot ini adalah mangga, jeruk, anggur, dan jambu air. Jika sudah menentukan jenis buah yang akan ditanam, hal yang tidak kalah pentingnya adalah mengetahui apakah bibit tanaman yang Anda gunakan merupakan bibit unggul atau tidak. Bibit tanaman buah ada dua jenis berdasarkan cara perbanyakannya, yaitu generatif dan vegetatif. Berikut merupakan perbedaan kedua jenis bibit tersebut. Bibit generatif adalah bibit yang terjadi dari hasil perkawinan antara benang sari dan putik yang berupa biji atau benih. Biji atau benih yang dihasilkan secara generatif dapat memberikan perpaduan sifat antara kedua induknya, sehingga bisa saja sifat bijinya akan lebih baik dari induknya atau justru lebih buruk dari induknya. Beberapa manfaat penggunaan bibit generatif diantaranya: berpotensi memiliki sifat yang lebih unggul dibandingkan induknya, memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan. Namun, bibit generatif ini memiliki masa-masa produktif yang lebih lama jika dibandingkan dengan vegetatif. Selanjutnya, bibit secara vegetatif diperoleh dari pemotongan bagian suatu tanaman yang bukan merupakan alat kelamin tanaman. Biasanya pemotongan tersebut dilakukan pada bagian-bagian tanaman seperti batang, akar, dan juga daun. Ada berbagai macam metode pemotongan tanaman untuk mendapatkan bibit secara vegetatif. Misalnya, cangkok, stek, okulasi, atau merunduk. Berikut manfaat dari bibit yang didapat dari perbanyakan secara vegetatif. Bibit memiliki sifat yang sama bertahan dengan sifat induknya. Jika bibit yang digunakan adalah indukan unggul, maka yang dihasilkan juga merupakan bibit unggul. Tanaman yang tumbuh umumnya berukuran lebih kecil dibandingkan dengan bibit yang diperoleh secara generatif, sehingga menjadi lebih praktis dalam perawatan. Untuk penanaman secara tabulam pot, sebaiknya Anda menggunakan bibit yang berasal dari perbanyakan secara vegetatif. Berikut alasan mengapa Anda harus memilih bibit yang berasal dari vegetatif. Penanaman bibit lebih menjadi aman karena sifatnya yang sama bertahan dengan induknya. Jika induknya cepat berbuah, maka bibitnya pun nanti juga akan cepat berbuah. Proses pembuahan dan pembungaan tabulam pot lebih cepat jika menggunakan bibit yang didapat secara vegetatif dibandingkan generatif. Bibit yang diperoleh dengan cara vegetatif nantinya akan menghasilkan tanaman yang ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan bibit yang diperoleh secara generatif. Dengan ukuran yang lebih kecil, maka cocok untuk ditanam di lahan yang cukup sempit, misalnya pot. Setelah Anda mengetahui bahwa bibit yang bagus adalah bibit yang berasal dari vegetatif, selanjutnya yang perlu Anda ketahui adalah ciri-ciri bibit vegetatif yang baik. Pertama, bibit memiliki kesehatan yang baik. Pastikan bibit yang digunakan dalam keadaan sehat. Artinya bibit tersebut tidak bekas gigitan tanaman atau tidak sampai hama tanaman. Untuk memastikannya, Anda harus melakukan pencakokan atau okulasi dari induk tanaman yang dalam keadaan sehat dan tidak ditumbuhi hama. Jika indukan sehat, maka bibit yang dihasilkan juga pastinya sehat. Selanjutnya, bibit berasal dari tanaman induk yang sudah cukup umur. Pastikan juga bibit yang Anda dapatkan adalah bibit yang berasal dari indukan yang cukup umur. Maksud dari cukup umur di sini adalah tanaman induk telah mengalami proses pembuahan setidaknya 3 kali semenjak pertama kali ditanam. Jika tanaman induk sudah mengalami pembuahan selama 3 kali, maka Anda dapat mengukur apakah tanaman induk tersebut memiliki sifat yang unggul atau tidak. Selanjutnya, bibit memiliki sistem perakaran yang kuat. Bibit yang akan Anda tanam dalam pot juga hendaknya memiliki sistem perakaran yang kuat. Karena umumnya bibit yang berasal dari vegetatif memiliki perakaran yang tidak sekokoh bibit yang diperoleh secara generatif. Terlebih lagi, perakaran pada bibit vegetatif akan cenderung mengecewakan, sehingga bisa saja rentan tumbang ketika terkena angin yang kencang. Untuk itu, pastikan bibit tersebut berasal dari indukan yang memiliki akar yang kuat.